Sahabat semua, mari kita buka kisah penuh makna ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Kisah yang akan kita dengarkan bukan hanya sekadar cerita, melainkan sebuah perjalanan tentang keberanian, ketulusan, dan cinta tanah air. Di tengah rindu bangsa akan hadirnya sosok pemimpin yang membawa cahaya, kita akan menelusuri jejak seorang pahlawan yang namanya mungkin tak tercatat dengan tinta emas sejarah, namun tetap hidup di hati rakyatnya. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi pengingat, tetapi juga pengobar semangat agar kita semua berani berdiri demi kebenaran, sekecil apapun langkah itu. Di setiap sudut negeri, ada kisah yang diceritakan dari mulut ke mulut. Kisah tentang seorang pahlawan yang pernah hadir, lalu hilang entah kemana. Namanya tak selalu disebut dengan jelas, namun keberadaannya tetap menjadi bagian dari denyut nadi bangsa. Orang-orang menyebutnya sebagai pahlawan yang dirindukan. Sejak kecil, anak-anak desa tumbuh dengan dongeng tentang keberanian sosok ini. Ia digambarkan sebagai manusia yang sederhana, lahir dari keluarga biasa, namun hatinya luar biasa. Ia mencintai tanah airnya dengan begitu dalam, hingga rela menyerahkan masa mudanya demi melindungi rakyatnya dari penindasan. Di masa penjajahan, ia tidak dikenal sebagai orang besar. Ia hanyalah seorang pemuda desa, seorang pengembala, atau kadang seorang pedagang kecil. Namun, ketika rakyat menjerit karena kesewenang-wenangan penjajah, darah keberaniannya mendidih. Ia berdiri, meski sendirian pada awalnya, menentang ketidakadilan. Lambat laun, keberaniannya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Satu demi satu, rakyat kecil bergabung dengannya. Mereka bukan prajurit, bukan pula orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka hanyalah petani, nelayan, tukang kayu, dan perempuan desa yang terbiasa menumbuk padi. Namun di bawah bendera semangat yang ia kibarkan, mereka semua berubah menjadi pasukan yang penuh keyakinan. Pahlawan itu bukan hanya seorang pemimpin di medan perang. Ia juga seorang penenang hati. Di malam gelap ketika peluru berdesingan, ia duduk bersama rakyatnya, menyalakan api unggun kecil, lalu berkata, "Jangan takut, saudara-saudaraku. Kita berjuang bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita berjuang agar anak-anak kita kelak bisa tertawa tanpa rasa takut, agar ibu-ibu bisa memasak tanpa bayang-bayang cambuk, agar tanah ini benar-benar milik kita, bukan milik orang asing." Kata-katanya sederhana, namun membakar semangat. Rakyat percaya padanya, bukan karena ia sakti, bukan karena ia punya harta, melainkan karena ketulusan itu nyata terasa dalam setiap gerak dan ucapannya. Namun, sebagaimana kisah-kisah para pejuang, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu hari, setelah pertempuran sengit, ia menghilang. Tidak ada yang tahu apakah ia gugur, ditawan, atau sengaja bersembunyi demi keselamatan pasukannya. Yang tertinggal hanyalah jejak perjuangan dan ingatan kolektif rakyat tentang dirinya. Sejak saat itu, namanya dijadikan doa. Setiap kali rakyat merasa putus asa, mereka menyebut-nyebut dirinya. Seakan-akan dengan mengingat pahlawan itu, harapan kembali tumbuh. Kini, berpuluh tahun setelah kepergiannya, bangsa ini masih merindukannya. Mereka tidak hanya merindukan sosoknya, tapi juga semangat yang ia tanamkan. Semangat keberanian, ketulusan, dan cinta tanah air yang tak tergoyahkan. Rindu itu bukan hanya kerinduan pada manusia, melainkan kerinduan pada jiwa bangsa yang dulu pernah menyala terang. Pahlawan itu menjadi simbol bahwa di tengah gelapnya zaman, selalu ada cahaya yang lahir dari keberanian seorang anak bangsa. Setiap pahlawan lahir dari tanah dan zaman yang melahirkannya. Begitu pula dengan sosok yang dirindukan bangsa ini. Ia lahir di sebuah desa kecil di tepi sungai yang tenang,
di tengah hamparan sawah yang hijau dan bukit yang membentang jauh. Keluarganya bukan keluarga kaya. Ayahnya hanyalah seorang petani yang bekerja keras dari pagi hingga senja, sementara ibunya seorang perempuan sederhana yang penuh kasih, terbiasa mengajarkan doa sebelum tidur dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidup. Dari kedua orang tuanya, ia belajar arti kerja keras, ketulusan, dan keteguhan hati. Sejak kecil, ia sering membantu ayahnya di sawah. Tangannya terbiasa memegang cangkul, kakinya terbiasa menginjak lumpur. Ketika sebagian anak seusianya masih bermain bebas, ia sudah mengerti apa arti perjuangan untuk sekadar bertahan hidup. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada satu hal yang membuatnya berbeda, rasa peduli yang besar pada orang-orang di sekitarnya. Ia sering membagi bekal makanannya dengan teman yang kelaparan. Ia rela berjalan jauh ke hutan untuk mengambil kayu bakar demi menolong tetangga yang sakit. Bahkan ketika ada anak-anak yang diejek karena miskin, ia berdiri di depan mereka, membela dengan lantang meski tubuhnya kecil. Rasa keadilan itu tumbuh seiring waktu. Ia mulai banyak bertanya pada ayahnya. "Bapak, mengapa tanah yang kita garap ini sering diambil orang asing? Mengapa hasil panen kita harus dibawa pergi dan kita hanya mendapat sedikit?" Ayahnya hanya bisa terdiam, lalu menjawab pelan. "Karena begitulah zaman, Nak. Tapi suatu hari, keadaan akan berubah." Jawaban itu tidak memuaskannya. Di dalam hatinya, ia bersumpah, jika ada cara untuk mengubah keadaan, ia akan melakukannya. Masa kecilnya tidak dihiasi kemewahan. Ia hanya punya pakaian sederhana, sering tambal sulam, dan sepasang sandal yang cepat rusak. Namun, ia punya kekayaan yang tak ternilai, hati yang peka dan keberanian yang terus tumbuh. Ketika remaja, ia mulai sering mendengar cerita tentang penindasan penjajah. Ia mendengar kabar tentang rakyat yang dipaksa kerja rodi, tentang perempuan desa yang dipermalukan, dan tentang tanah air yang diperlakukan bukan sebagai rumah, melainkan sebagai ladang rampasan. Cerita-cerita itu membekas dalam benaknya, menyalakan api kecil yang kelak akan menjadi kobaran besar. Di usia mudanya, ia gemar membaca naskah lama yang disimpan para tetua desa. Dari sana ia belajar tentang pahlawan-pahlawan masa silam yang berani melawan ketidakadilan. Ia juga sering mendengarkan petuah para guru di surau, yang mengajarkannya tentang arti ikhlas dan pengorbanan. Dari perpaduan itu, ilmu dan keteladanan, lahirlah sebuah jiwa yang kokoh. Tidak ada yang menyangka, bocah desa yang kurus dan sederhana itu kelak menjadi sosok yang begitu dirindukan. Namun, akar-akar kehidupannya sudah mempersiapkannya sejak awal. Setiap kesulitan yang ia hadapi, setiap luka kecil di kakinya saat berjalan di pematang sawah, setiap tangisan anak desa yang ia bela, semuanya membentuk dirinya. Dan ketika masa gelap bangsa tiba, akar-akar itu menjelma menjadi pohon keberanian yang tegak, tak tergoyahkan oleh angin penjajahan. Masa remajanya berlalu dengan tenang, hingga suatu hari sebuah peristiwa mengubah jalan hidupnya. Kala itu, penjajah datang ke desanya, menuntut hasil panen rakyat. Mereka tidak peduli apakah rakyat masih memiliki cukup beras untuk bertahan hidup. Dengan wajah bengis, mereka merampas karung-karung padi, meninggalkan tangisan ibu-ibu dan kelaparan anak-anak. Ia menyaksikan semua itu dengan mata kepala sendiri. Hatinya bergetar, darah mudanya mendidih. Ia mencoba menahan amarah, namun ketika melihat seorang tentara penjajah menampar seorang laki tua karena dianggap lamban, ia tidak bisa tinggal diam. Dengan keberanian nekat, ia maju ke depan, berteriak lantang, "Cukup! Kami bukan budak. Tanah ini milik kami, dan hasil panen ini untuk keluarga kami." Tindakannya membuat semua orang terkejut.
tentara penjajah itu menghajar dirinya tanpa ampun. Tubuhnya jatuh ke tanah, penuh luka dan darah, namun matanya tetap menatap tajam penuh perlawanan. Sejak hari itu, rakyat desa mulai melihatnya bukan lagi sekadar anak petani, melainkan simbol perlawanan kecil yang lahir dari hati yang tulus. Peristiwa itu menjadi titik awal. Malam demi malam, ia mulai berkumpul dengan pemuda-pemuda desa. Mereka merencanakan cara-cara untuk melawan. Awalnya sederhana, menyembunyikan hasil panen agar tidak dirampas, atau mengacaukan logistik penjajah dengan memotong jalur pasokan. Namun seiring waktu, perlawanan itu berkembang menjadi gerakan yang lebih terorganisir. Ia tidak sendirian. Banyak pemuda lain yang juga marah melihat penderitaan rakyat. Mereka berlatih diam-diam di hutan, menggunakan bambu runcing, parang, dan apa saja yang bisa dijadikan senjata. Walau sederhana, semangat mereka jauh lebih tajam daripada senjata yang mereka genggam. Sosoknya perlahan diakui sebagai pemimpin. Bukan karena ia memaksa, melainkan karena keberanian dan ketulusannya membuat orang percaya. Ia tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah mendahulukan dirinya sendiri. Ketika makanan hanya tersisa sedikit, ia selalu memberikannya pada anak-anak desa. Ketika ada yang terluka, ia turun tangan merawat, meski tubuhnya sendiri penuh luka. Pertempuran kecil pertama terjadi di pinggiran desa. Pasukannya yang hanya puluhan orang menghadang konvoi penjajah yang membawa hasil panen. Dengan strategi sederhana, mereka menyerang dari balik pepohonan. Meski peralatan mereka kalah jauh, kejutan itu berhasil. Konvoi penjajah porak-poranda, dan rakyat bersorak menyambut kemenangan pertama. Kemenangan kecil itu menyebar cepat seperti api. Desa-desa lain mulai mendengar kabar tentang seorang pemuda yang berani melawan. Mereka pun terinspirasi, ikut bangkit, dan bergabung. Semangat perlawanan pun menjalar dari satu kampung ke kampung lain. Namun, keberanian selalu punya harga. Penjajah marah besar. Mereka mengirim pasukan lebih banyak dengan senjata lebih canggih. Desa-desa yang dicurigai memberi bantuan dibakar, rakyat disiksa, dan para penggerak perlawanan diburu. Bagi dirinya, ancaman itu bukan alasan untuk mundur. Sebaliknya, ia berkata pada pengikutnya, "Semakin keras mereka menekan kita, semakin jelas bahwa kita ada di jalan yang benar. Jika kita mundur, anak cucu kita akan tetap hidup dalam belenggu. Tapi jika kita bertahan, meski dengan nyawa taruhannya, kelak akan ada kebebasan." Kata-kata itu menjadi bara di hati rakyat. Perlawanan kecil yang ia mulai kini telah berubah menjadi api besar yang menyala di seantero negeri.